Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada video kali ini kita akan lagi-lagi belajar fisika, terusus pada sesi soal jawab materi-materi fisika dasar. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Jadi di sini terdapat dua buah titik A dan B. Dia terpisah pada jarak 3 cm di dalam sebuah medan listrik homogen yang besarnya itu 400 Newton per kolom. Kemudian, sebuah partikel yang memiliki muatan sekitar 10 pangkat minus 6 kolom, dia bergerak lurus dari A ke B. Nah, berdasarkan kasus ini, tentukanlah gaya yang ditimbulkan oleh muatan dan berapakah beda potensial antara titik A dan B. Jadi, apabila kita melihat soal ini, maka soal ini termasuk ke dalam tipe soal listrik statis. Oke, terusus dia ingin menyatakan berapakah gaya yang dialami oleh partikel ketika bergerak dalam suatu medan listrik homogen. Lalu, kita juga disuruh untuk mencari berapa beda potensial antara titik A dan titik B. Oleh karena itu, untuk menjawab poin A, ya, di sini kita identifikasi terlebih dahulu besaran-besaran apa yang diberikan dalam soal. Jadi dalam soal itu kita diberikan besaran jarak antara titik A dan B itu sejauh 3 cm. Kalau kita ubah ke meter itu jadi 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke. Kemudian antara titik A dan B itu dia dialirkan medan listrik yang homogen, besarnya itu 400 Newton per kolom. Lalu informasi terakhir itu kita diberikan informasi mengenai besar muatan, yakni sebesar 10 pangkat minus 6 kolom. Oke, jadi untuk mencari gaya yang ditimbulkan oleh muatan, maka kita bisa langsung menggunakan persamaan F sama dengan Q dikalikan dengan E, di mana Q itu adalah besar muatan, yakni 10 pangkat minus 6 kolom, dan E itu merupakan medan listrik homogennya. Apabila nilai-nilai ini kita masukkan dalam persamaan, maka nanti kita peroleh itu ternyata gaya yang ditimbulkan oleh muatan tersebut ketika bergerak di medan listrik E yang homogen, yakni besarnya itu 4 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Kemudian, bagaimana kalau kita mencari beda potensial antara titik A dan titik B? Jadi, apabila kita mengidentifikasi kembali besaran-besaran yang diberikan dalam soal ini, maka dengan mudah kita bisa menentukan persamaan apa yang akan kita gunakan dengan memanfaatkan nilai E, medan listrik, dan jaraknya dari A ke B itu, maka beda potensialnya itu dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan V sama dengan E dikalikan dengan B, atau medan listrik dikalikan dengan jarak pisah antara titik A dan titik B. Lebih lanjut, kalau kita masukkan angka-angkanya, maka nanti kita peroleh itu ternyata beda potensial antara titik A dan B itu, yakni sebesar 12 volt. Sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Suatu termometer hambatan X menunjukkan nilai 0 derajat Celcius saat hambatannya 80 ohm dan menunjukkan nilai 100 derajat Celcius saat hambatannya itu sebesar 90 ohm. Tentukanlah penunjukan suhu apabila hambatannya itu 93 ohm. Jadi soal ini itu termasuk dalam materi suhu dan kalor, terusus pada bagian termometer. Jadi kita diberikan dua buah jenis termometer di sini, yakni termometer hambatan X dan termometer Celcius. Apabila kita membuat skalanya, perbandingan skala antara termometer hambatan X dan termometer derajat Celcius, maka nanti kita akan peroleh perbandingan sebagai berikut, di mana TC ini merupakan temperatur Celcius yang ingin kita ketahui, lalu 0 derajat Celcius itu merupakan batas bawah dari termometer Celcius, kemudian delta TC itu merupakan selisih antara batas atas dan batas bawah dari termometer Celcius. Kemudian TR itu merupakan nilai dari termometer hambatan X ya dalam ohm. Kemudian 80 ohm itu menyatakan batas bawah dari termometer hambatan X. Lalu delta TR itu merupakan selisih antara
batas atas dan batas bawah dari termometer hambatan X. Jadi berdasarkan kasus ini maka delta TC-nya itu adalah 100 ya, 100 dikurang 0, di mana 100 derajat Celcius itu merupakan batas atas dari termometer Celcius, lalu batas bawahnya itu adalah sebesar 0 derajat Celcius. Kemudian untuk termometer hambatan X, maka batas atasnya itu adalah 90 ohm, dan batas bawahnya itu adalah sebesar 80 ohm. Oleh karena itu nanti kita akan peroleh persamaan sebagai berikut. Yang jadi pertanyaan itu adalah berapakah penunjukan temperaturnya apabila nilai hambatan itu menjadi 93 ohm. Otomatis TR-nya ini kita ganti menjadi 93 ohm. Nanti akan kita peroleh persamaan sebagai berikut. Lalu dengan memasukkan nilai hambatannya yakni 93 ohm, maka nanti kita peroleh itu temperatur penunjukannya yakni sebesar 130 derajat Celcius. Kemudian kita masuk pada soal yang ketiga. Jadi ada dua buah batang A dan B yang memiliki jenis yang sama. Pada suhu 20 derajat Celcius, panjang masing-masing benda A dan benda B itu secara berurutan adalah 4 meter dan 6 meter. Saat dipanasi pada suhu 50 derajat Celcius, batang A menjadi 4,15 meter. Kemudian jika batang B kita panaskan hingga 60 derajat Celcius, tentukanlah panjang akhir batang B tersebut. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini, dia termasuk dalam kategori suhu dan kalor, terkhusus pada bagian pemuaian. Oke, jadi kita disuruh untuk mencari berapakah panjang akhir dari batang B ketika telah kita panaskan sebesar 60 derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa kita tentukan terlebih dahulu koefisien Moe thermal linear batangnya, oke, ya, atau nilai alfanya. Kemudian nanti nilai alfa itu kita akan gunakan untuk mencari panjang akhir dari batang B tersebut. Berdasarkan persamaan ini, maka L itu adalah panjang akhir batang setelah dipanaskan, L0 itu merupakan panjang mula batang, alfa itu adalah koefisien Moe thermal linear, kemudian delta T adalah selisih suhu dari suhu awal benda ke suhu akhir benda. Sekarang kita akan mencari nilai alfanya. Jadi nilai alfa itu dapat kita peroleh dengan menggunakan persamaan umum ini. Kita peroleh alfa sama dengan L per L0 kurang 1 dibagi dengan delta T. Dengan memasukkan informasi dari batang A, maka nanti kita peroleh nilai koefisien Moe thermal itu adalah sebesar 1,25 kali 10 pangkat minus 3 per derajat Celcius. Karena dua batang A dan B ini memiliki jenis yang sama, berarti koefisien alfa ini juga merupakan nilai yang sama untuk batang B. Sehingga kita bisa menentukan panjang dari benda B setelah dipanaskan, yakni dengan menggunakan persamaan umum L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikalikan dengan delta T. L sama dengan 6 meter, di mana 6 meter ini merupakan panjang awal batang B ketika dipanaskan pada suhu 20 derajat Celcius. 1 ditambah, kita masukkan nilai alfanya, kemudian delta T-nya itu adalah 60 derajat Celcius, kita kurangi dengan 20 derajat Celcius, kita peroleh 40 derajat Celcius. Lalu kita selesaikan persamaan ini, maka nanti kita peroleh ternyata panjang akhir dari batang B setelah dipanaskan pada temperatur 60 derajat Celcius itu menjadi 6,3 meter. Baiklah, kalau begitu sekian informasi mengenai pembahasan soal jawab materi fisika. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.